Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita baru buat lagi video karena beberapa waktu yang lalu saya lagi sakit teman-teman ya. Jadi salah urat ya, mungkin salah apa yang nggak tahu ya, pokoknya nggak bisa terlalu banyak bergerak, tapi alhamdulillah udah bagus, sekarang udah sehat ya. Kita bikin video lagi teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas video kali ini, saya seruput dulu ya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah kita seruput. Dan kali ini di awal tahun 2025 ini mungkin banyak rekan-rekan yang masih mencari sebuah radio yang murah tapi bisa digunakan dengan baik ya teman-teman. Maka itu dari itu saya di kesempatan kali ini akan memberikan dua radio murah yang ada di pasaran. Dan manakah dari antara keduanya ini yang terbaik ya? Karena saya ada sih beberapa yang lain itu di atas 200, kemudian di bawah 200. Nah, ini tipis-tipis dekat 200 ya. Jadi 200 sedikit naik sedikit, 200 turun sedikit. Jadi 200 ribuan lah istilahnya ya. Dan mungkin masih ada yang merek lain, tapi yang jelas dua ini yang paling murah ya. Dua ini yang saya lihat di marketplace yang paling murah. Dan apakah kualitasnya keduanya sama atau tidak? Nah, itu kita akan bahas di sini teman-teman ya. Nah, apakah itu dia? Inilah yang pertama adalah WLN KD UV1. WLN KD UV1 ya, bentuknya sama dengan UV5R tapi beda isinya teman-teman ya. Beda menu-menunya dan tampilannya beda ya. Kemudian yang kedua itu ada Texas TX2. Texas TX2 ini mirip juga dengan UV5R, tapi ini adalah yang benar-benar mirip. Artinya semua tampilan menunya apanya sama ya. Nah, apakah keduanya itu worth it ya, atau salah satunya lebih unggul? Nah, ini kita akan bahas teman-teman ya. Oke, kenapa Baofeng nggak masuk? Baofeng harganya udah mahal teman-teman ya. Baofeng harganya sudah mahal. Bahkan yang berwarna itu sampai 400-an lebih ya. Kalau yang biasa-biasa itu pasti di atas 250 ya teman-teman ya. Untuk Baofeng ya. Jadi sekelas Baofeng UV5R sekarang udah mahal. Nah, makanya muncullah merek-merek lain yang justru kualitasnya sama dengan Baofeng, nah harganya murah. Ini Texas TX2. Itu satu pilihan buat Anda semua teman-teman ya. Jadi bagi yang baru pertama megang HT dan belum bisa program pakai komputer, itu semuanya ada di review saya. Jadi kita bisa program manual. Cuman kalau yang Texas TX2 ini nggak bisa kasih nama teman-temannya, tapi bisa kita program secara manual. Kemudian yang di WLN KD UV1 ya, ini bisa manual dan bisa kasih nama kalau yang ini. Nah, cuman tampilannya kalau yang saya lihat sih terlalu kecil ya. Ini lebih besar. Nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas secara dekat detailnya keduanya ini perbandingannya seperti apa antara WLN KD UV1 sama di sini Texas TX2. Seperti apa perbedaannya kita akan bahas sama-sama. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Langsung aja kita simak perbedaan keduanya. Mulai dari sisi apa saja kita bahas. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Jadi, mohon maaf ini, kegerokan. Jadi keduanya sudah ada di depan layar kita ya. Di depan layar kita ini ada WLN KD UV1, kemudian Texas TX2. Nah, di perbedaan pertama saya akan tes ya, manakah yang lebih berat antara WLN KD UV1 dan di sini Texas TX2. Beratnya mana yang lebih berat teman-teman, kita lihat. Jadi kan
kalau kita bawa HT itu kita mau tahu ya seberapa berat itu HT yang kita tenteng ya. Oke, kita ini semuanya udah pakai bell cap ya, jadi kita coba. Nah, di sini WLN KDUV1 itu 189 gram. Kemudian di sini Texas TX2 208 gram ya, 208. Jadi 208 ini 189. Jadi ada selisih 9 gram. Jadi Texas maksud saya TX2 ini lebih berat dikit. Apakah yang mempengaruhi beratnya itu? Mari kita lihat ya. Kita coba cek ya. Ini saya buka baterainya dulu. Ini saya buka baterainya. Apakah dari baterai kita bisa lihat ya teman-teman. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk baterai dari KDUV1 itu ada 1200 mAh. Sementara untuk Texas TX2 itu 1800 mAh. Jadi kalau ditimbang jelas yang KDUV1 lebih ringan ya. Kita coba aja baterainya. 71 gram, 72 79 ya teman-teman, itu 79 72 selisih 7 gram. Nah benar ya, jadi kalau ini pun sudah belt gripnya di sini ya, ini belt gripnya belum di sini, ini udah lebih ringan ya, apalagi dicopot ini jauh lebih ringan lagi. Makanya baterai dari Texas TX2 ini lebih besar, jadi lebih berat. Wajar ya teman-teman ya, karena kapasitasnya jauh lebih besar daripada WLN ya. Terus nanti ada pertanyaan, jadi seperti apa Pak untuk seperti apa Om Edi untuk anunya ya, ketahanan baterainya? Jelas kalau untuk ketahanan baterai itu Texas 2 jauh lebih baik ya, karena dia ampernya lebih besar. Oke, kita hidupin aja tampilannya, Anda bisa lihat seperti ini ya. Nah kalau saya buat VFO ya, ini bedanya dari WLN dan Texas ini kalau VFO itu dua-duanya atas bawah langsung berubah ya. Tapi kalau WLN itu mana yang layar ditunjuk ya, tunjuk di atas itu dia ya, VFO-nya berubah, yang di atas di bawah enggak gitu ya. Tuh ya seperti itu. Dan ini, nah kemudian tampilan angkanya kalau kita lihat untuk yang Texas itu lebih besar dan lebih terbaca. Kalau yang di WLN ini panjang banget teman-teman ya. Ini misalnya 165.810 itu ada 0 lagi 2 di belakang. Kalau yang ini kita coba ya dengan angka yang sama. Nah itu hanya seperti itu. Kalau ini masih ada embel-embelnya di belakang. Jadi kalau kita naik turunin, kalau kita stepnya lebih rendah ini kebaca di sini. Ini enggak. Ini di sini nanti ada yang kecil 2 di sini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ngetik ini harus sampai selesai di 0. Jadi lebih lambat kalau ngetik dari WLN ini. Kalau kita ngetik frekuensi harus sampai tuntas, sampai 0 di belakang 2 itu ya teman-teman. Nah untuk resipnya kita lihat aja resipnya seperti apa. Ini saya buka volumenya sama. Ini saya sudah seismograf. Kemudian kita coba untuk square-nya 1. Ini square-nya juga 1. Oke. Kita akan coba lihat apakah ya, salah satu ini ada yang bisa ngeresip. Nah, Texas TX2 sudah memperlihatkan tanda-tandanya ngeresip ya. Nah itu dia, udah memperlihatkan tanda-tanda resip. Nah untuk yang WLN kita lihat dengan posisi yang sama ya teman-teman. Posisi yang sama di tempat yang sama.
Di sini saya ubah-ubah dalam ruangan ini. Untuk WLAN tidak ada tanda-tandanya. Ini volume udah hampir jam 12. Ini saya putar ke jam 10 ya. Jadi tadi, nah itu. Nah, di situ ada ya teman-teman di sini. Oke, kita coba ini apakah di situ ada WLAN. Nih, antenanya sama teman-teman, tuh sama. Jadi kesimpulannya adalah untuk sensitif RX-nya dengan antena bawaan itu ternyata Texas TX2 lebih peka ya. Dengan terbuktinya di ruangan ini kita bisa tuh kan, ini nggak ada, hanya Texas yang bisa receive. Nah, setelah itu kita akan coba untuk kualitas modulasi teman-teman ya. Apakah keduanya ini sama apa enggak? Ini kita akan coba di frekuensi seperti biasa yang kita akan tes ya. Kita akan coba untuk modulasi dari mana itu exit ya? Modulasi dari WLAN kemudian modulasi dari Texas. Manakah yang terbaik? Apakah Texas? Apakah WLAN? Kita lihat ya. Oke, ini sudah low, kita sama-sama low. Nah, udah. Seperti biasa, mudah-mudahan baterainya masih ada. Ini kita buka untuk Alinco DJW10 untuk merespon audionya. Oke, kita dengarkan sama-sama teman. Ini mikrofon untuk recording udah saya dekatin di Alinco-nya ya. Jadi suara saya jauh teman-teman ya. Saya akan coba dulu terlebih dahulu menggunakan WLAN ya. Ini saya volumenya tak kecilin, udah. Saya coba dengan WLAN terlebih dahulu ya. Tes 1 2 3 3 2 1 kita coba. Ini adalah WLAN KDV1. WLAN KDV1. Tes 1 2 3 3 2 1. Ini adalah Texas TX2. Texas TX2. Oke, volume kita kurangi supaya kita bisa mengetahui perbedaannya. Saya kurangi segitu. Kurangi lagi ya WLAN. 1 2 3 3 2 1. Ini kita gunakan WLAN KDV1. 1 2 3 3 2 1. Ini kita gunakan Texas TX2. Saya besarin dikit. Texas TX2, Texas TX2. WLAN KDV1, WLAN KDV1. Texas TX2, Texas TX2. WLAN KDV1. Oke. Di sini untuk modulasi ya teman-teman ya. Untuk modulasi ternyata untuk yang Texas ini lebih baik ya. Suaranya lebih kencang, lebih clear. Ini agak ngebas, agak sedikit low di bawahnya dari Texas TX2 ya. Tapi nggak apa-apa, sudah sama-sama bagus ya. Cuman kalau karakter audio saya lebih senang yang Texas TX2. Ini saya sudah coba ya teman-teman ya, sudah saya coba dan memang bagus. Nah, kemudian apakah worth it untuk dipakai untuk komunikasi satelit? Pasti banyak teman-teman yang bertanya. Artinya untuk komunikasi satelit ya. Kalau untuk RX di VHF ya, kedua-duanya saya tidak sarankan. Tapi kalau untuk RX UHF ini dua-duanya masih peka kalau kita main di satelit ya. Tapi kalau Anda pakai untuk TX saja, jadi ini untuk TX saja. Jadi Anda pakai untuk TX ya. Sementara ya radio receive-nya dengan yang lainnya, misalnya pakai Pascom UV88 atau TYT UV88 ya, atau Escom FC10 Pro atau Foscom 2100, Foscom UV98, Eracom RC98, itu bisa untuk receive-nya ya. Namun untuk transmit pasti Anda bertanya, mana yang bisa dipakai untuk di satelit ya. Jadi
Ini bisa dipakai untuk satelit, teman-teman. Tapi mana yang bisa dipakai? Setelah saya uji coba, Texas T2 yang bisa, teman-teman. Ini nggak bisa. Ini saya pakai untuk komunikasi di satelit, nggak bisa, teman-teman. Jadi ketika saya memancar, resipnya keganggu. Teman-teman. Jadi resipnya itu keblok sama RF ini. Nah, kalau yang Texas T2 enggak, dia di VHF atau di UHF, kita mancar, resipnya aman, teman-teman. Makanya bagi Anda saya sarankan ya, kalau mau nyari radio murah untuk TX di satelit, Texas T2 lebih aman, ya, lebih oke. Dan jangan salah, teman-teman ya, Texas T2 ini meskipun powernya pas-pasan kecil ya, tapi di semua satelit saya coba bisa ya, mau di ISS, SO50, IO86 ataupun di P11, semuanya bisa, teman-teman ya, nggak ada masalah dengan radio ini, apalagi AW91 ya, untuk transmit ya, meskipun powernya tidak sebesar yang radio lain seperti Wirecom dan apapun itu, tapi ternyata dia masih sanggup untuk menghantarkan vokal saya ke satelit. Luar biasa, saya sampai kaget juga, teman-teman ya, kok bisa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tes power dari kedua radio ini, mana yang lebih baik ya, artinya yang terbesar gitu ya. Apakah sama, apakah berbeda? Mari kita lihat, kita ukur sama-sama. Kita akan ukur ya, mungkin WLAN dulu ya, WLAN dulu. Kondisi baterai sama ya, kondisi baterai keduanya sama, jadi sudah oke. Kita hidupkan. Sudah terbaca. Siap monitor ya. Kita coba di VHF terlebih dahulu. Kita langsung high power aja ya, karena kita yang ukur langsung ke high-nya. Oke, 145 di VHF berapa? Kita lihat 5,7 untuk WLAN ya. Coba lagi 5,7, 5,6 untuk WLAN. Kemudian kita coba di UHF-nya. 4 watt ya. Sebentar, ini masih gerak-gerak. Oh, malah 3 ya. Tadi 4 ya, teman-teman. Sebentar. Kemungkinan besar kendor, bisa ya. Kita coba paskan dulu. Ini malah 3 watt. Ya, sekitar 3,7. Tadi 4 ya. Nah, ini 4 watt, teman-teman ya. Jadi dia naik turun ya. Jadi kalau di WLAN itu sekitar 4 watt ya. Jadi VHF-nya tadi 5,7, UHF-nya 4 watt. Nah, sekarang kita akan tes untuk di Texas T2. Kita akan coba ya, teman-teman, Texas T2 ini gimana. Oke, kita coba 145.0. Kemudian power, sebentar, menu, teks. Oke, power kita high ya. Oke, kita lihat untuk Texas 5,3 ya. Ya, 5,3, di bawahnya sedikit WLAN. Kemudian UHF-nya. Oke, UHF-nya 4,3, 4,2. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir sama ya, tapi UHF-nya lebih besar di Texas T2. Seperti teman-teman. Jadi ya hampir sama lah untuk keduanya, tapi kalau untuk di UHF-nya lebih stabil di Texas T2 tadi. Kalau di WLAN dia berubah-berubah ya, teman-teman ya. Berubah naik turun, jadi nggak stabil gitu ya untuk WLAN. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk komunikasi terestrial dengan antena tinggi? Saya akan tes ya.
Kalau Pak Pri ada nih, kalau Pak Pri ada saya hubungi dulu. Kita akan coba tes apakah Texas sama WLN ini mana yang lebih worth it untuk dipakai komunikasi ya di terestrial dengan antena tinggi ya, antena luar. Oke teman-teman, karena Pak Pri saya hubungi nggak bisa ya, jadi ya udah. Sekarang kita terpaksa harus tes receive aja pakai antena luar. Karena Pak Pri saya hubungi nggak bisa teman-teman. Mungkin lagi keluar ya, atau kemana? Saya kurang tahu. Nah kita akan coba receive aja untuk seismograf dengan antena di atas. Oke. Kita coba tes Texas dulu ya. Nggak bunyi memang ya, ini nggak bunyi. Apakah antena sudah saya rubah ya? Kayaknya sudah ya, sebentar saya cek dulu. Oke, sudah antenanya teman-teman, antenanya udah saya konekkan ke atas. Oke, kita coba buka squelnya. Squel itu nomor 0 ya. Oh ini udah. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau di net Jogja, Bravo 2 Uniform Charlie Romeo yang kontak. nah ini bisa. Kalau untuk terestrial bisa, untuk monitor ya. Ini juga mungkin bisa, sama aja. Saya coba. On display Mas Doli. Iya Pak Wahyu, silakan. Nah bisa ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk kembali ke seismograf. Jadi untuk menguji kepekaan memang harus di sini ya. Tapi nggak bisa juga yang ini. Nah, kita coba. Buka squel juga nggak bisa teman-teman. Jadi kita buka squel juga nggak bisa. Jadi dua-duanya nggak bisa. Makanya saya tidak rekomendasikan untuk receive di VHF. Untuk kalau di satelit itu kan juga jaraknya jauh ya teman-teman ya. Satelit itu bukan jaraknya deket ya. Nah perbedaan dari keduanya juga nih, volume udah saya kecilin ya. Mentok itu suara dari WLN itu masih bunyi. Ini saya coba bikin juga sama dengan WLN ya. Saya buka squelnya. Nah, ini zero. Ini, nah ini WLN bunyi ya. Tak matiin. Ini tak tutup ya. Ini squel buka. Nggak kedengaran kan teman-teman ya. WLN. Ini saya tutup full nih. Udah. Tuh. Masih ada bunyi suara. Jadi nggak tahu gimana nih sistemnya untuk WLN ini ya. Ditutup masih ada suaranya gitu ya. Ini yang bikin baterainya cepet boros karena dia selalu ada suaranya gitu ya. Nah ini sekarang saya buka squel, kemudian kita lihat apakah keduanya lebih peka, mana yang lebih peka. Ini WLN ya. Oke, WLN. Sekarang saya buka di Texas. Sini ya, Texas. WLN.
Jadi suaranya lebih ngelow, tapi bisa ngerisip ya kalau dibuka scale. Tapi kalau Texas ditutup scale pun bisa. Nah, seperti itu teman-teman perbedaannya. Sehingga kalau teman-teman memiliki WLN, scale-nya tutup. Karena kalau nggak ditutup, itu baterainya bisa habis. Karena dia selalu keluar suara ya. Apalagi kalau di frekuensi yang memang ada suaranya. Itu baterainya cepat boros untuk yang WLN. Kali ini dia benar-benar nutup, udah nggak ada suara sama sekali. Nah, kalau untuk radio apakah juga bagus? Kita coba ya untuk radio. Bentar. Nah, kita akan coba untuk kualitas radionya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini kemungkinan besar karena ada sinyal tadi ya. Kita coba. Bentar. Ini masih ada lagunya, jadi kita tunggu dulu jangan dikena copyright. Bentar, coba berita ya teman-teman, kita coba suaranya seperti apa, bersihnya. Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan ini yang disebabkan Texas, oleh ya. konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering. Kemudian ini WLN. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, Texas. air putih. Suaranya lebih bagus di Texas teman-teman ya. Untuk suara radio ini ada noise-nya, kemudian volumenya itu lebih kenceng di Texas Take 2. Jadi kalau dengerin radio FM memang di Texas Take 2 lebih baik ya, seperti itu. Tapi sama-sama bisa untuk dengerin dan sama-sama sudah enak juga. Seperti itu, dan cenderung ini dia ngelow teman-teman, ini cenderung ngelow, ini cenderung dia masuk ke treble, middle high treble-nya keluar semua, jadi enak didengerin ya untuk hiburan. Oke, jadi kalau dipakai, kalau Anda tidak gunakan untuk satelit sih dua-duanya masih aman ya. Ini bisa dipakai juga teman-teman ya untuk repeater yang ada di tempat Anda, ataupun mungkin di radio komunitas. Dan nanti pasti ada yang bilang ya, ini kalau pakai radio ini ada izinnya nggak? Pasti harus ada izinnya, karena ini sudah powernya sudah bisa sampai 5 watt, di atas 1 watt teman-teman ya. Dan itu dia kenapa kalau Anda nggak ada izinnya, Anda mungkin bisa bergabung di komunitas yang repeaternya sudah memiliki izin. Di situ mungkin bisa didaftarkan radionya sehingga Anda bisa masuk ke komunitas tersebut ya. Kan biasanya ada repeater nih yang ada komunitasnya yang sudah repeaternya memang legal ya, seperti itu teman-teman. Itu bisa digunakan. Kemudian kalau Anda perorangan ya, di luar itu untuk komunikasi sesama HT memang harus ada izinnya. Paling tidak Anda menjadi anggota RAPI sesuai dengan frekuensi RAPI, yaitu nanti Anda berkomunikasi di frekuensi RAPI. Kemudian apabila Anda pingin lebih luas lagi, maka Anda masuk ke anggota Orari. Nah, anggota Orari itu frekuensinya sesuai dengan frekuensi anggota Orari. Dan keunggulannya Anda bisa komunikasi satelit amatir. Jadi amatir radio itu punya satelit, dan itu yang bisa make cuman anggota Orari yang bisa berkomunikasi, karena call sign-nya berlaku secara internasional untuk yang Orari. Seperti itu teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Tapi dua-duanya bisa dipakai komunikasi untuk di regional ya, di daerah kita gitu ya. Jadi tapi frekuensinya beda antara RAPI dan Orari, sesuai dengan peruntukannya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu. Oke, jadi memang ya itu tadi, semakin banyak radio semakin banyak kegunaannya. Memang sampai saat ini ada POC ya, ada ini kan, tapi tidak selalu kita gunakan.
Artinya gini, kalau POC itu kita gunakan pada saat memang ada jaringan di situ. Tapi ketika tidak ada, maka kita perlukan radio yang simple yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi secara cepat, ya, di medan-medan yang memang tidak terjangkau sinyal seluler. Sehingga ini bisa kita gunakan, dan ini tidak ribet. Kalau POC kan kita harus daftar dulu, ya, kita bikin akunnya, kita harus masuk servernya sehingga kita bisa berkomunikasi di situ. Dan kalau Zello pun harus pakai jaringan seluler. Kalau ini kan nggak perlu, teman-teman, ya. Ini langsung dan harganya juga lebih murah dan terjangkau di masyarakat tentunya, ya. Tapi itu tadi, seperti saran saya, kalau Anda gunakan radio ini sebaiknya ada izinnya. Dan kalaupun tidak, Anda bisa bergabung di komunitas sehingga Anda bisa menggunakan frekuensi radio tersebut sesuai dengan peruntukannya. Gitu, teman-teman, itu penjelasan saya yang singkat, ya. Oke, saya kira itu. Dan kalaupun teman-teman nanti pengen lihat reviewnya, ini ada di video-video saya sebelumnya, ya. Jadi nggak ada masalah lagi, Anda tinggal lihat. Dan cara settingnya juga mudah, kedua radio ini, dan tentunya tidak susah juga carinya di online shop karena kedua radio ini cukup murah, ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, teman-teman, untuk kalian semua. Dan tentunya mudah-mudahan Anda tidak bosan, ya. Meskipun radionya udah dari kemarin-kemarin ada, tapi kan Anda pasti ragu, ya. Semakin banyak radio, semakin banyak variasi, mana yang akan saya beli. Kalau kita nggak review, kita nggak kasih ulasan, Anda juga pasti bingung, ya. Tapi setelah kita ulas, kita berikan sedikit review kembali untuk keduanya, Anda sekarang mungkin bisa menjadi yakin mana yang Anda pilih. Oke, teman-teman semua, jadi itu dia pembahasan kita mengenai dua radio murah yang ada di pasaran, yaitu WLN KDV1 dan Texas TX2. Jadi sudah kita ulas sama-sama sehingga Anda bisa mempunyai referensi mana yang terbaik untuk Anda gunakan saat ini. Jadi sekali lagi, yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan Anda untuk memiliki sebuah radio, ya. Jadi kami hanya bisa mengulas, kami bisa memberikan informasi, sehingga Anda tinggal yang milih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan keinginan Anda dan kemampuan Anda. Jadi ada keinginan, ada kebutuhan, tapi budgetnya kita tidak sesuai, maka hal itu tidak terjadi. Kita tidak terjadi untuk mendapatkan sebuah radio. Tapi kalau keinginan, kemauan, dan kemampuan jadi satu, maka itulah yang terbaik sehingga Anda bisa memiliki sebuah radio yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan kemampuan Anda. Sehingga itulah yang terbaik tentunya, ya. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cari itu yang dia dulu. Sebentar, bye-bye.